perilaku Amanda Manovo 80, lalu Putri Ana 80. Lalu yang keempat adalah dari segi agama. Ya, semoga Arya Saloka dan Amanda Manovo itu bersatu mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam Muhasabah Cinta. Muhasabah cinta adalah sebuah praktek di mana kita harus menghitung bagaimanakah seharusnya cinta ini diberikan, dan dengan siapakah kita harus mengikat hati ini untuk dijadikan sebagai pelabuhan hati menjadi suami ataupun istri. Dan biasanya muhasabah cinta itu dilakukan sebelum istikharah ya. Jadi muhasabah itu adalah berpikir dan menghitung manakah yang lebih baik. Kalau sudah tidak bisa lagi untuk muhasabah, baru kita istikharah kepada Allah. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan bagaimana muhasabah cinta ya. Muhasabah cinta menghitung seperti apakah dan harusnya bagaimana ketika kita itu memiliki dua pilihan wanita. Oke, yang pertama kita akan sama-sama bahas kali ini adalah tentang cinta Arya Saloka, yang dikabarkan oleh netizen katanya terbagi-bagi ya dengan mantan istrinya, yaitu ya Putri Ana dan Amanda Manovo ya. Seperti apakah ya tata cara untuk muhasabah cinta ini? Jadi muhasabah cinta biasanya itu adalah mengambil hal-hal yang pokok yang memang diinginkan oleh Arya Saloka selaku laki-laki yang ingin memilih di antara salah satu di antara dua wanita ini ya. Maka kita bisa jadikan beberapa kategori untuk dijadikan barometer nilai wanita tersebut. Misalkan yang pertama adalah dari segi kecantikannya, dari segi keturunannya, dari segi akhlaknya, dan dari segi agamanya atau keilmuannya. Jadi 4 ya. Jadi, dan bisa ditambahkan dengan poin-poin yang lainnya. Nah, oke, kita akan contohkan saja. Misalkan yang pertama itu adalah Amanda Manovo, yang kedua adalah Putri Ana. Dilihat dari poin-poin yang nanti akan diisikan nilai. Misalkan poin pertama itu berceritakan tentang kecantikannya. Poin kedua berceritakan tentang keturunannya. Poin yang ketiga adalah perilaku atau akhlaknya. Yang keempat adalah ilmu dan agamanya. Maka mulailah dihitung. Misalkan yang pertama kita akan memberikan nilai untuk Amanda Manovo. Jadi Arya Saloka itu memberikan nilai ya selaku yang akan melakukan muhasabah cinta ini. Misalkan Amanda Manovo dari segi kecantikannya misalkan diberi nilai 80. Begitu pula dengan Putri Ana, diberikan dulu nilai untuk Putri Ana dari segi kecantikannya. Misalkan kecantikan Putri Ana diberikan nilai 80 juga. Nah, dari segi keturunannya, misalkan Amanda Manovo itu 80. Lalu Putri Ana itu adalah 80. Lalu dari segi harta ataupun dari segi harta kan ada juga orang-orang yang memang istilahnya itu memikirkan tentang bagaimana kekayaan istrinya. Tapi kalau tidak ya udah gak usah. Misalkan yang ketiga itu adalah dari segi akhlaknya, dari segi perilakunya. Misalkan dari segi perilaku Amanda Manovo 80, lalu Putri Ana 80. Lalu yang keempat adalah dari segi agamanya. Kalau misalkan dari segi agamanya dilihat ternyata ini agama Amanda Manovo itu berbeda agama, maka nilainya itu bisa menjadi nilai 0. Nah, 0 ya. Lalu kita lihat berikan Putri Ana untuk agamanya. Bukan berarti yang agamanya Muslim itu diberikan nilai tinggi ya, tapi tergantung akhlaknya juga apakah baik atau tidak. Maka misalkan Putri Ana dikarenakan Muslim yang diberikan 50. Maka dijumlahkan siapakah yang paling besar nilainya, dan itulah yang harus dipilih. Jadi itu tata cara muhasabah cinta. Lalu seperti apakah kalau misalkan Amanda Manovo ini menjadi seorang Muslim, nilainya bakal gede gak? Ya itu tergantung Arya Saloka yang memberikan nilai seperti itu. Jadi janganlah kita juga tidak yang menilai itu ya Arya Saloka ataupun orang-orang terdekat dengan Arya Saloka. Jadi bukan kita ya yang berikan nilai, karena kita tidak tahu seperti apa, karena kita juga belum bertemu dengan Amanda Manovo-nya, kita tidak pernah bertemu dengan Putri Ana-nya. Yang kita lihat hanya layar kaca, yang kita lihat hanya handphone, yang kita lihat hanya berita-berita, dan kita hanya mendengarkan
gosip-gosip dan yang lainnya. Tetapi selebihnya yang mengetahui itu adalah orang-orang terdekatnya, seperti apakah gitu. Jadi banyak nih yang katanya, "Duh Pak Ustadz kok nggak bela Putri Ane sih?" Ya kita nggak bisa bela apa-apa, kita itu hanya netizen, kita tidak bisa ikut campur urusan orang, apalagi rumah tangga orang ya. Itu adalah hak prerogatif masing-masing dari seisi rumah tangga itu. Jadi kalau misalkan Arya Saloka memilih Amanda Manopo untuk dijadikan kekasih, lalu Amanda Manopo masuk Muslim, jadi seorang Islam, ya gak apa-apa. Artinya itu adalah hak setiap orang. Yang penting tidak bertabrakan dengan syariat agama seperti itu. Dan Putri Ane pun ya mungkin selalu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh netizen setelah banyak netizen yang menjodoh-jodohkan Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Itu adalah suatu hal yang memang mungkin untuk Putri Ane ya pukulan ya, karena sehebat itu netizen dan mungkin sekejam itu komenan-komenan netizen. Makanya buat netizen, tolong dong ya, kita itu harus bijak ya. Apa yang kita inginkan tidak harus selalu terrealisasikan ya. Mungkin dari sinetron, netizen tuh banyak banget yang nge-shift, yang suka banget kalau misalkan Amanda Manopo itu berpasangan dengan Arya Saloka. Ingat ya, istikharah kemarin yang saya lakukan, ini videonya. Dalam istikharah itu ada ayat ketika istikharah dari pihak Amanda Manopo, banyak sekali laki-laki yang mendekati Amanda Manopo, tapi jangan sampai tertipu. Karena ya, tidak setiap orang yang datang itu dengan hati yang tulus. Tidak setiap orang yang memang memiliki niat tulus pun itu akan berjalan mulus ya. Jadi hati-hati aja. Lalu netizen juga tidak perlu memaksakan ya. Kita juga tidak perlu istilahnya itu kan banyak sekali netizen, ya semoga Arya Saloka dan Amanda Manopo itu bersatu. Mendoakan boleh, tetapi kalau misalkan sampai merusak rumah tangga orang, ngechat sama Putri Anenya, itu jangan ya. Nah itu kasihan sekali loh, kasihan sekali ke pihak istrinya. Dulu kan istrinya ya Putri Ane itu pasti sakit hati sekali. Ia yang mengurusi rumah tangga, mengurusi anak, yang tidak berkata apapun, tiba-tiba dapat semprotan dari netizen, tiba-tiba netizen malah mencocok-cocokkan orang yang ia sayangi kepada orang lain. Kan kasihan ya, gak kebayang kalau kita misalkan ada di posisi Putri Ane, kita itu pasti merasa sakit hati. Dan akhirnya ya ekspresi dari rasa sakit hatinya ya itu seperti itu. Makanya ya kita itu kalau punya keinginan, jangan sampai kita itu malah melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita itu harus bisa menjaga perasaan orang lain. Belajarlah menjadi orang lain. Jangan selalu kita itu berpikir, aku mah udah sukanya juga Arya Saloka itu sama Amanda Manopo, walaupun beda agama, seperti itu. Ini istrinya gak pantas banget. Itu gak boleh seperti itu. Kita itu bukan Tuhan loh bisa menghakimi orang. Kita juga bukan Tuhan yang bisa memberikan jodoh. Udah, kita adalah manusia biasa, kita punya kehidupan juga. Jangan sampai kita melukai hati orang lain ya, itu sangat menyakitkan. Oke, mungkin itu untuk muhasabah cinta. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.